Oras madihita sude. Adorang sotapukka par minggota ima minggu paunop pondung trinitatis martang yang nahohom mahita ganuk. Amin. Tapukka maparminggota, tapuji matuhatta, maredde mahita sian bukwede nomor 12, mamuka mesian ayat sada, saha rodi ayat 2. Jongjong mahita. Marhiti-hiti gowarni debata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Nunga di pabotohon ibana tuho ali jolma, manang aha na dinggan jalan manang aha na niluluan ni Jehovah siyakko, ima na mangulahon uhum sabbing, dot holong ni roha di habasaon, jala marpangalaho hasirepon, maradupon debatam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banwa gijang, sailehon matuhami roha na tugu, nabadia, pikiran na dinggan dohot roha na ringgas, pasauton ulaw na dinggan, sailehon madami tuhami, asa sonak kami mangulu di bagasan pangodingim, saya marsigat tung tuhatam mahami maradupon saluhut musunami. Saya ramuti jala pergugui mahami. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita sin buku de nomor 105 memuka sin ayat 2 sahak rodi ayat 3. Asa tuhu boto
Tabigima pratik ni debata di hari Minggu sadarion imasian Rom bidu 12 ayat sada songonon madidok disi nahuapoi mahamu aliak kadongan marhiti-hiti asini rohani debata pasahat hamu madaging muna bahin pilihan na mangulu nabadia nahinalomohon ni debata ima hadaulaton ni namar roha ima sahakna atong rat mangidu gugu mahita sian tuhatta lahu mangulahon naho bartu patik nai ali Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon naho bartu patik ni amin. Mari deh hita sian buku de nomor 172 mamukasian ayat 2 sahat rodi ayat 3. Tapaseret marohata manopoti dosatta tu debata martangiang mahita ali Tuhan debata pergugu nasohatu dosan jala ama para siroha dang lomoroham midahamatian ni perdosa mulak manian perjahat itu madikod dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alani i ubahen hupangido hami say sudati matoru-torum asa unang mangonai betu hami say sesa sudido sanami asa mangulu hami di bagasan asini roham say pergugui mahami asa mergugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata
Mucap peyak kaduluk jalahumutal akarobian. Alayang go para sini rohauku na sotupa mucat siakko. Jala padan ni hadamiokku na sotupa humordit. Ninna jahuba si asiho. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Mari dehitasian buku de nomor 437 ayat 2. Tajaha mahatani debata epistel di hari Minggu sadarion sian Markus bidu 12 memuka mesian ayat 40 sada tol hastu ayat 44 tajahama marsikat soring nahudul do ibana todokon poti parasian gabi dibereng mapabahenan ni halak madabuhon hepeng tu poti i jadi torop do namora na madabuhon na gudang. Laos roh maburu na mabalu sada, na pogos, di dabuhon mansusi 2 rimis, 5 sasen. Gabi di Jiu Jesus masih sianay, nina mamandok na sida, situtudo hatakot tuhamu, gumudang do na didabuhon ni na mabalu na pogosan, tubagasan poti parasiani, asa saluhut akka na madabuhoni, rap hita sudi. Aisyan lobi-lobi nasida do di dabu hobbi alai ia perempuanan sian pugus na do di dabuhon saluhukna na di ibana tung sadok hanguduan nai ima sahakna mertua ma akan tu mangihon hatani debata jala nau piopsa amin. Mari dehitasian buku de nomor 400 ono plonum ayat sada dohot ayat 4. Jongjong Mahita. Atong taha tidakon maha porsyotai songonahina tidakon idongatta saha porsyaon di sadok portibion
rap madok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pergugu na sohatu dosan, nato mo palangit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi yang siat tod di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhatan na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal do iba na dihau pinar silang, na tuat tuba na turu dong ditanom, na mulak mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamu ne debata Jehovah, amanai pergugu na suhatu dosani, disima iba na pemamulak subot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea ditod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panihala Kristen akan na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu do sugot daging ni halak naong mate, dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Mari demahita sian buku de nomor 464 ayat sada, sahak rodi ayat 2, laus huhut papungu pilihan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Madihita. Selamat hari Minggu. Saudaraku, mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah pada minggu ke-6 sesudah Trinitatis hari ini. Dari kitab Ulangan pasal 16 ayat 13 hingga ayat 17. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan
dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, semua kita masih hidup, ya, masih bernapas dan masih sehat-sehat, bukan? Itu sungguh luar biasa, karena Tuhan memberkati kita dengan luar biasa, menjauhkan kita dari infeksi COVID-19. Karena itulah saudaraku, kita harus tetap bersuka cita, terutama harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, sudah banyak gereja yang sudah kembali beribadah di dalam gedung gereja. Walaupun kami lansia ini masih harus tetap di rumah. Tetapi saya yakin itu tidak akan pernah mengurangi sukacita di hati para lansia-lansia, bukan? Semuanya kita terima sebagai berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Saudaraku, hari ini firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi berbicara tentang persembahan. Saya rasa topik ini sangat relevan dengan situasi kita sekarang ini. Mengapa? Karena cara kita memberikan persembahan sekarang sudah berubah drastis dari kebiasaan sebelumnya. Karena sekian minggu kita beribadah di rumah dengan datangnya pandemi corona itu, kita menyerahkan persembahan kita di ibadah kita di rumah. Tidak seperti biasanya kita serahkan ke kantong persembahan di gereja. Dan saya tidak tahu berapa banyak kita yang menyerahkan persembahan ibadah di rumah kita itu kita serahkankah ke gereja? Atau ada yang berpikir persembahan tidak perlu diserahkan ke gereja karena kita tidak beribadah di gereja. Persembahan tidak perlu diberikan ke gereja karena kami kan mengikuti ibadah dengan panduan dari YBKS, bukan? Kata mereka mungkin. Banyak yang berubah. Yang sudah beribadah di gereja pun saya dengar tidak lagi mengumpulkan persembahan melalui kantong persembahan. Tetapi sudah disampaikan sesudah ibadah di luar gedung gereja. Dan yang lain sudah ada yang menggunakan penyerahan persembahan ibadah melalui transfer bank atau dengan fintech. Seperti dengan OVO, dengan GoPay atau dengan QRIS dan lain-lain. Saya tidak tahu pasti, karena saya tidak lagi pendeta resort, saya tidak tahu datanya, tetapi saya dengar jumlah persembahan warga jemaat ke gereja banyak yang menurun drastis, bahkan katanya hingga 50%. Karena itulah saudaraku, nats firman Tuhan hari ini kiranya bisa membantu kita untuk lebih memahami arti dan bagaimana persembahan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kerelaan kita untuk memberikan, menyerahkan persembahan kita. Karena itu mari kita coba telaah beberapa hal praktis tentang persembahan dari nats ini. Yang pertama, apakah itu persembahan? Persembahan adalah semua yang kita berikan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita, juga sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan, tetapi juga sebagai bukti iman percaya kita kepada Tuhan. Persembahan itu bisa berupa materi, bisa juga berupa non-materi. Bahkan seperti sudah kita dengar di Taurat tadi dari Roma 12 ayat 1 itu, seluruh hidup kita harus menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Mengapa? Karena seluruhnya, semuanya yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Karena itu persembahan kita bukanlah pajak gereja, bukan hutang, bukan sumbangan, tetapi persembahan. Dan persembahan itu adalah kepada Tuhan. Bukan kepada pribadi pendeta atau pribadi parhalado atau punguan-punguan di Huria, dan bukan untuk mengumpulkan dana untuk gereja, bukan, tetapi semuanya kepada Tuhan. Dan yang berhak mewakili Tuhan untuk menerimanya di dunia ini hanya satu,
yaitu gereja sebagai tubuh Kristus. Dari situlah nanti hamba-hamba Tuhan akan menggunakan seluruh persembahan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk yang lain. Karena itu persembahan di gereja itu tidak boleh dipinjamkan kepada orang, kepada ruas nehuria. Lalu yang kedua, mengapa kita harus memberikan persembahan? Mari kita lihat di Nats ini. Tuhan menetapkan bila Israel sudah berdiam di tanah Kanaan, mereka wajib merayakan hari pondok daun dan 2 perayaan yang lain. Dan di saat itulah mereka wajib menyerahkan persembahan mereka kepada Tuhan. Setiap orang harus datang ke hadapan Tuhan dengan tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh dengan tangan hampa. Harus membawa persembahan. Mengapa? Itulah ucapan syukur mereka. Mengingat semua perbuatan Tuhan yang sungguh-sungguh ajaib bagi mereka selama 40 tahun dalam perjalanan mulai dari Mesir hingga mereka tiba di tanah Kanaan. Tiada terhingga perbuatan Allah yang luar biasa bagi mereka. Mereka dan seluruh keturunannya harus terus mengingat itu. Dan itulah yang mendorong, yang mendasari mereka untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Karena itulah saudaraku, persembahan kepada Tuhan itu adalah wajib. Harus, tidak boleh tidak. Semua kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Mengapa? Karena semua yang ada pada kita ini adalah dari Tuhan. Dan kita sudah menerima hal yang tidak terhitung banyaknya dari Tuhan. Karena itu saudaraku, mari hitunglah berkat-berkat Tuhan bagimu. Mulai dari lahir ke dunia ini sampai hari ini. Mari hitung seluruh perbuatan Tuhan. Apalagi kita para lansia, bukan? Kita sudah diberi umur yang panjang. Dan banyak hal sudah kita kecap melalui perbuatan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita coba hitung. Bila kita harus membayar oksigen Tuhan, nitrogen Tuhan, itu berapa harganya? Coba hitung. Coba hitung kalau kita membayar cahaya matahari, cahaya bulan. Bila kita menyewa tanah yang Tuhan perbolehkan untuk kita diami, apakah kita masih bisa menghitungnya? Dan Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk sekolah, memberi kesempatan kita mengecap pencaharian melalui lapangan kerja kita. Banyak sumber pendapatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberi kita suami, memberi kita istri, memberi anak-anak, bahkan mungkin sebagian besar kita sudah menerima pahopu dari Tuhan. Memberi kita rumah, memberi kita mobil, dan lain-lain, dan lain-lain. Memang mungkin saudaraku, di antara kita ada yang mengalami hal sulit sekarang akibat pandemi corona ini. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang terkena PHK, ada yang menjadi miskin dan lain-lain. Tetapi saudaraku, coba pikirkan. Bukankah sampai hari ini Tuhan masih memberi kita nafas kehidupan? Bukankah kita tidak turut terinfeksi? Bukankah kita masih bisa bekerja? Coba hitung saudaraku. Bukankah Tuhan memberi masih lebih banyak lagi yang tersisa daripada yang terhilang dari kita? Bagaimana kalau Tuhan tidak memperbolehkan kita lagi hidup di tanah, di dunia miliknya ini? Kalau Tuhan bilang kepada kita, kamu hari ini, saat ini kamu harus check out dari bumiku ini. Mau bilang apa kita? Tetapi Tuhan masih memberi kita kesempatan. Bukankah itu saudaraku tidak terhingga? Bukankah itu tidak harus kita syukuri? Tetapi alasan yang utama saudaraku mengapa kita harus memberikan persembahan adalah karena kita sudah ditebus oleh
Tuhan Yesus yang mau mengorbankan dirinya, memberikan nyawanya agar kita diselamatkan. Itu yang paling luar biasa. Dan yang paling luar biasa dari situ adalah Tuhan Yesus sudah menyediakan kita harta yang kekal, yang tidak ternilai di sorganya kelak. Itu luar biasa, tidak terhitung dengan apapun. Karena itu saudaraku, tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak memberikan persembahan. Siapapun dia. Bahkan persembahan kita kepada Tuhan harus semakin hari semakin besar. Karena apa yang Tuhan berikan juga kepada kita sudah sangat tidak terhitung banyaknya. Karena itu saudaraku, walaupun kita sedang mengalami kesulitan di musim pandemi corona ini, mari berikan persembahanmu. Jangan pernah menutup tanganmu untuk tidak menyerahkan persembahanmu kepada Tuhan. Dan serahkanlah itu kepada gerejanya itu. Itu yang akan digunakan oleh gereja Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Sehingga semakin hari nama Tuhan semakin dipermuliakan. Yang ketiga saudaraku, bagaimanakah memberi persembahan? Bagaimanakah memberikan persembahan? Yang pertama, persembahan kita haruslah kudus. Apa artinya? Kudus itu artinya dikhususkan hanya untuk Tuhan. Hari Minggu adalah hari yang kudus karena kita khususkan hanya untuk Tuhan. Sehingga persembahan kita bukan asal-asalan. Tetapi pastikan persembahanmu itu adalah yang terbaik. Karena akan diserahkan, dikhususkan hanya untuk Tuhan. Persiapkan, sisihkan dari hartamu. Jangan ambil dari sisa-sisa uang belanjaan. Harus kudus. Yang kedua terutama juga sumbernya. Dari mana sumber persembahanmu itu? Harus dari jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai terjadi seperti yang terjadi kepada bangsa Yahudi. Nanti kita baca di Yesaya 1 ayat 11 hingga ayat 15. Yesaya 1 ayat 11 hingga 15. Di sana Tuhan mengatakan, aku jijik, aku muak, aku bosan melihat persembahanmu, melihat perayaan-perayaanmu, mendengar nyanyian-nyanyianmu. Aku jijik, kata Tuhan. Mengapa Tuhan jijik? Karena semua persembahan mereka adalah hasil dari kejahatan, hasil korupsi, hasil ketidakadilan. Tuhan jijik menerima persembahan yang seperti itu. Dan yang ketiga, bagaimana kita memberikan persembahan? Kita baca di ayat 14, dikatakan bahwa di hari raya Pondok Daun itu mereka harus bersukacita sambil memberikan persembahan. Memberikan persembahan harus dengan sukacita. Jangan ada yang memberi karena terpaksa. Ada orang ketika kantong persembahan dijalankan, dia tidak punya uang. Ya, karena terpaksa dia masukkan tangannya ke kantongnya, kemudian dia masukkan ke kantong persembahan. Ternyata tidak ada isinya apa-apa. Itu memberi persembahan karena terpaksa. Bukan, jangan seperti itu, tetapi harus dengan sukacita karena kita telah mengagumi semua perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Nanti kita baca di 2 Korintus 9 ayat 7b. Dikatakan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dihaholongi di batado halak nalas roha mangalehon. Yang keempat, bagaimana memberi persembahan? Memberi persembahan itu harus dengan kerelaan. Dari hati yang tulus, bukan karena paksaan. Karena persembahan kita adalah buah iman kita. Adalah ucapan syukur kita. Adalah pujian kita kepada Allah yang telah memberikan segala sesuatu kepada kita.
Kita baca 2 Korintus 9 mulai dari ayat yang pertama. Dan kita memberi bukan dari kelebihan kita, tetapi kita memberi persembahan kita karena sudah diberi, karena kita sudah menerima. Dan karena itu kita menyerahkannya hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pamer, bukan untuk dilihat atau dipuji orang lain. Sekarang hal yang terakhir, saudaraku. Apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Apa yang harus kita persembahkan? Di nyanyian persembahan yang nanti akan kita nyanyikan tiap hari Minggu, di sana kita berjanji bahwa semua yang ada pada kita kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bahasa Batak ngaidun datu mabo, hupasahati tuho naso ucatokudo. Dan beberapa ayat Alkitab mengatakan harus mempersembahkan tubuh kita dan seluruh hidup kita yang sudah menjadi milik Tuhan Yesus, harus kita serahkan sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan. Sehingga bukan hanya uang, tetapi semua yang ada pada kita. Persembahkan semua yang ada pada kita. Terutama dalam keadaan sekarang ini, saudaraku. Mari ruas mulai dari remaja, terutama pemuda-pemuda yang masih segar, yang memiliki talenta terutama dalam hal multimedia, yang ahli soal internet, soal virtual, soal media sosial dan lain-lain. Mari saudaraku, mari persembahkan keahlianmu itu membantu gereja membuat program pelayanan secara online, secara daring, supaya semua ruas bisa terlayani. Persembahkan. Tidak semua pendeta punya kemampuan itu, tetapi saudara-saudara punya kemampuan itu, dan ingat itu adalah dari Tuhan. Sekarang inilah saatnya persembahkan keahlianmu itu kepada Tuhan, sehingga pertangyangan wilayah, pertangyangan WEC bisa kita lakukan dengan Zoom misalnya. Sistem pembayaran kita lakukan dengan fintech. Ibadah minggu, sermon ina, sermon ama, sermon lansia, PA remaja, PA naposo, belajar sini, tetap di rumah, tetapi melalui online. Mari, berikan talentamu itu, persembahkan keahlianmu, berikan kepada Tuhan melalui gerejanya, baik diminta maupun tidak diminta. Karena semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan akan gunakan itu untuk memperluas kerajaannya dalam situasi yang kita alami sekarang. Karena itu saudaraku, seperti Nats epistel tadi, seperti sang janda itu yang memberikan seluruh hidupnya, walaupun itu hanya sepeser, hanya sarimis, uang yang terkecil, tetapi itulah seluruh hidupnya. Seluruh hidupmu, keahlianmu, hartamu, mari berikan untuk membantu mereka yang terdampak secara ekonomi, agar mereka segera bisa pulih kembali. Semuanya persembahkan kepada Tuhan, karena semuanya adalah dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpuji namamu, karena tidak terhingga berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terutama Engkau memberikan Tuhan Yesus anak-Mu yang mau memberikan nyawanya untuk menebus kami, dan sudah mempersiapkan, menyediakan hidup kekal bagi kami. Sungguh luar biasa Tuhan, tidak terhitung nilai dan jumlahnya. Karena itu biarlah seluruh hidup kami menjadi persembahan kami kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan, terutama di saat wabah pandemi corona ini, agar seluruh kami walaupun beribadah di rumah, kami tetap memberikan persembahan kami kepadamu melalui gerejamu. Terutama anak-anak muda
yang punya keahlian dalam bidang internet, media sosial. Biarlah mereka mempersembahkan keahlianmu kepada gerejamu, supaya gerejamu bisa menciptakan pelayanan-pelayanan yang baru, sehingga tidak ada pelayanan yang terhenti karena wabah corona ini. Kepada mereka, kepada ruasmu yang punya keahlian di bidang ekonomi, di bidang sosial, biarlah mereka juga mempersembahkan semuanya keahliannya itu untuk membantu saudara-saudara kami yang terdampak secara ekonomi, secara sosial karena pandemi COVID ini. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah setiap hari Tuhan mengajar kami, mendorong kami agar semakin rela memberi persembahan yang kudus, yang harum bagi Tuhan. Terima kasih karena itu Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, tambahkan berkat-berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkanlah. Yang sedang berduka cita, tolong Tuhan hiburkan. Mereka juga yang sedang bersuka cita, jagai supaya mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Mereka yang ragu-ragu, berikan ketetapan hati. Mereka yang bimbang untuk menjalani masa depan karena kesulitan-kesulitan yang dihadapi, Tuhan teguhkan langkah mereka. Mereka yang hampir putus asa, berikan mereka, hidupkan kembali, kobarkan Tuhan kembali harapan-harapan mereka. Tuhan, berikan juga jodoh kepada anak-anak kami yang sudah merindukan jodohnya, yang sudah cukup umur untuk menikah. Berikan mereka jodoh Tuhan. Bagi keluarga yang sudah lama menantikan kelahiran anak, Tuhan, Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau sanggup memberikan itu kepada mereka. Tuhan berkati seluruh pekerjaan warga jemaat-Mu. Usaha mereka, pekerjaan mereka di kantor, apapun yang dilakukan oleh jemaat-Mu yang di jalan Tuhan, berkati mereka Tuhan. Berkati para orang tua mendidik anak-anaknya. Berkati para lansia yang masih terus harus tinggal di rumah. Teruskan kami teruslah berkat-berkat-Mu turun atas kami. Dan Tuhan, bila ada keluarga yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan, Tuhan, kokohkan kembali kasih di antara mereka. Bila ada anak-anak kami yang sudah menjauh dari Tuhan, tolong Tuhan, bawa mereka kembali dengan roh-Mu, agar mereka kembali ke jalan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami persembahkan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, mari kita menyerahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari buku ND 691 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Mahita saluhutna. Saluhutna diri
Tatangnya kom mapiliata. Ali di batama namin na di banua gijang. Hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dingka dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masya na nilehon mituhami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon, pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam putadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu.